mulai Bapak Ibu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu. Sehat semua ya? Sehat Ibu. Sudah sarapan tadi? Belum Bu. Sudah Ibu. Belum sarapan nih sepertinya, masih lesu mukanya. Belum makan tadi ya Bu ya? Iya, Nanti kita dapat snack loh. Nanti tunggu snack aja ya kalau gitu. Baik Bapak Ibu, karena kita hari ini sesinya panjang, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar lebih mendapatkan hikmah dari acara kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Kita main tembak-tembakan nih. Kita main tembak-tembakan. Nanti semuanya tolong dihidupkan speakernya. Kita main tembak-tembakan. Kalau saya bilang door, jawabannya door. Kalau saya bilang bom, jawabannya A. Kalau saya bilang door, jawabannya apa? Nggak kena. Paham? Nggak kena. Kita coba ya. Oke. Coba ya. Lesti, door. Door. Oke. Mai, bom. Robi, door. Nggak kena. Oke, yuk kasih opus untuk kita semua yuk. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesediaannya. Baiklah, pada hari ini saya akan memfasilitasi Bapak Ibu pada kegiatan Lokakarya 2. Di sini saya bukan sebagai narasumber ya, saya cuma sebagai fasilitator. Nanti kegiatannya untuk mendampingi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tujuannya nanti setelah di akhir kegiatan, peserta dapat menjelaskan perkembangan atau kemajuan prakarsa perubahan level diri, aksi nyata modul 1.3, serta menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif dan strategi penerapan di sekolah. Ini kita ada kesepakatan bersama nih. Ini sifatnya hanya ajuan ya, nanti kalau Bapak Ibu ada tambahan boleh disampaikan. Yang pertama itu membuka diri, yang kedua semua peserta membuka video, yang ketiga tekan icon raise hand apabila ingin bertanya dan berbicara. Yang keempat, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kelima, gunakan chatbot untuk media bertanya. Yang keenam, menjaga ketenangan virtual dengan memonitor mikrofon dan video. Yang ketujuh, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Gimana nih, Bapak Ibu setuju nggak? Cukup Bu, setuju. Ada yang mau ditambahkan, Ibu Desti? Cukup Bu Revi. Cukup ya? Iya. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ada video nih. Kalian simak dulu. Terlihat ya videonya ya? Ya, Terlihat Bu. Ibu. Oke, silakan disimak dulu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih dari video tadi apa sih sebenarnya yang digambarkan itu? Yang seperti apa suasana yang digambarkan? Pak Marlin coba. Ribut Bu. Ribut, oke. Ibu Desti. Anaknya nyanyi-nyanyi Bu, pindah-pindah. Nyanyi. Ibu Mai? Bahagia Bu. Oh, bahagia. Nah,
kira-kira nih dari video tadi itu sih kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ibu Desti. Anak-anaknya mungkin merasa kurang betah, Bu, sama pembelajarannya atau bosan sama pembelajaran atau gurunya. Kurang betah ya. Mm-mm. Apalagi mungkin karena situasi kelasnya tidak Memungkinkan. mendukung proses pembelajaran ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu pada aksi nyata yang sebelumnya sudah buat aksi nyata nih di modul 1.3 tentang prakarsa perubahan diri sebagai guru penggerak. Bapak Ibu sudah buat aksi nyata apa aja nih kalau boleh tahu Ibu Desti? Membuat prakarsa perubahan, Bu, pada dengan Bagja. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk menjawab hal-hal yang tadi, keresahan-keresahan yang dalam video tadi, kenapa sih anaknya ribut, nggak mengikuti pelajaran, terus sibuk sendiri semuanya, Bapak Ibu silahkan memberikan jawaban Bapak Ibu terkait yang sudah Bapak Ibu buat. Ini ya, jawabnya menggunakan Padlet. Nanti saya kirim link Padletnya di chat ya. Bapak Ibu silahkan dikerjakan dulu, dijawab dulu yuk. Saya tunggu, saya kasih waktu 2 menit ya. Ini ada jawaban dari Ibu Mai, dari Ritma. Berkoordinasi dengan rekan sejawat, betul sekali ya Ibu Ritma ya. Ibu Ritma ungkapkan gimana sih caranya supaya bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat? Untuk berkoordinasi kita saat melakukan prakarsa perubahan tadi kita berkoordinasi waktu ini Bu menyelesaikan masalah yang ada menyelesaikan masalah yang kami temui saat melakukan prakarsa atau program prakarsa perubahan tadi Bu. Ya, jadi diajak dulu ya, rekan-rekannya ya Bu ya. Pertanyaan kedua, tantangan nih, apa Ibu Mai tantangannya kira-kira saat pelaksanaan aksi nyata tadi? Tantangannya, Bu, ya? Ya, tantangannya apa? Itu kebetulan aksi nyata saya itu kan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Ya. Tantangannya itu susah untuk menentukan gaya belajar dan metode belajar yang akan ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan yang berpihak pada murid, Bu. Susah untuk menentukannya, Bu ya. Kalau selama ini gimana, Bu? Biasanya? Kalau selama ini kan saya mengajarnya tanpa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi itu, Bu. Langsung aja sama rata, Bu ya? Iya, sama rata, sama rata, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau Pak Martin gimana nih? Disiplin apa yang udah Bapak laksanakan? Keyakinan kelas biasanya Bu, terus ya seperti keyakinan kelas itulah Bu, kesepakatan bersama gitu kan. Ada kendala nggak kira-kira Pak Marlin? Kendala biasanya ada Bu, tapi saya lebih memilih untuk kepada siswa itu pendekatan secara personal aja Bu. Gitu. Kalau kendala-kendala itu saya anggap biasa-biasa aja. Setiap ada kesepakatan, kadang-kadang ada yang kurang bisa menempati, itu biasa karena mereka punya alasan, kadang-kadang mereka punya alasan tersendiri kok Bu. Oh gitu. Nah kira-kira nih ada nggak sih tips atau strategi Bapak Marlin itu untuk menghadapi kendala tadi? Nanti biar berbagi sama teman-teman yang lain juga. Ya kalau saya sih lebih izin ya Bu. Kalau saya sih ketika menghadapi kesulitan itu biasanya saya mengidentifikasi dulu Bu. Kalau sekali ada yang tidak bisa menepati kesepakatan, saya memaklumi dengan bertanya dengan alasan. Kalau 2 kali masih seperti itu, saya mengidentifikasi masalah. Kalau 3 kali masih seperti itu, ya anaknya saya panggil dulu seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya lihat sudah semuanya ya menuliskan jawabannya, memberikan umpan balik yang positif untuk teman-temannya juga, membaca apa saja aksi nyata Bapak Ibu yang sudah dilakukan,
apa saja bentuk disiplin positifnya, terus strateginya bagaimana, kemudian tantangan dan cara menghadapi tantangan tadi. Semuanya sudah paham ya? Sudah, Paham, Bu. Bu. Oke. Sekarang sebelum ditutup, Ibu ingin tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti lokal kita pada hari ini. Kalian isinya di Mentimeter ya. Silakan diisi dulu bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Lelah, oh ada yang lelah juga, tapi nggak apa-apa ya, nanti jadi lelah kok. Ada yang gembira, ada yang senang, bahagia. Jadi semuanya sudah bisa mengikuti sesi pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Cukup tutup ya? Cukup jelas. Baiklah, kita tutup materi kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.